pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar waspada monkeypox atau cacar monyet. Bersama Dr. Eden Leonita selaku dokter umum Puskesmas Ngegong, di mana kali ini beliau mewakili Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pemirsa, cacar monyet atau monkeypox adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dari kelompok yang serupa dengan penyakit cacar. Penyakit cacar monyet adalah penyakit menular dan penularan bisa terjadi melalui hewan ataupun manusia. Penularan tidak hanya terjadi dari primata ke manusia, tetapi juga bisa menular melalui paparan hewan lain, seperti tikus hingga tupai yang terinfeksi. Seseorang yang terinfeksi cacar monyet umumnya mengalami gejala ringan yang berlangsung selama 2-4 minggu. Namun dapat berkembang menjadi gejala berat hingga dapat menimbulkan kematian. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu hari ini kita akan membahas waspada monkeypox atau cacar monyet bersama narasumber kita Dr. Eden yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Eden. Gimana kabarnya dokter? Luar biasa. Luar biasa, baik. Oke, dokter, kalau kita ngomongin monkeypox ini emang beberapa waktu terakhir ini kan agak santer terdengar begitu ya. Monkeypox itu apa dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri untuk masyarakat tentunya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dokter. Kalau dari sudut pandang medis sebenarnya monkeypox atau cacar monyet ini apa sih? Terus berbahaya atau enggak sebenarnya? Jadi monkeypox atau cacar monyet atau yang biasa disingkat dengan mpox ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sifatnya zoonosis. Jadi zoonosis itu ditularkan dari hewan ke manusia seperti itu. Oke. Kemudian dan monkeypox ini sekarang lebih sering disebut dengan mpox. Sejak 2002 itu sudah tidak boleh disebut monkeypox, jadi disebutnya mpox. Mpox begitu ya. Kenapa dokter kok disebutnya begitu? Untuk menghindari adanya rasisme atau stigmatisasi seperti itu, jadi disebut mpox. Rasisme kepada monyet, kepada hewan tertentu. Oke. Dan aku sebutin namanya pemirsa. Ya karena kalau misalkan monkey itu kan dalam bahasa Inggris artinya dalam bahasa Indonesia adalah monyet begitu atau kera gitu ya. Dan mungkin betul sih, takutnya menimbulkan rasisme terhadap hewan tertentu begitu, makanya sekarang disebutnya mpox. Dan itu kategori penyakit yang berbahaya atau enggak sih dokter? Sebenarnya berbahaya atau tidaknya tergantung, karena kalau penyakit yang disebabkan oleh virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu. Tapi kembali lagi tergantung oleh tubuh atau kondisi imun dari orang yang terinfeksi gitu. Oh gitu, berarti parah atau tidaknya tergantung orang yang terinfeksi. Betul, dan juga tergantung dari seberapa banyak virus yang menginfeksi orang tersebut. Oh gitu. Oke, agak creepy nih mulai. Berarti artinya kenapa maksudnya kita nggak bisa mendiskriminasi semuanya akan sama begitu gejala dan lain sebagainya begitu ya dok ya, karena tergantung kondisi tubuh pasien masing-masing yang terinfeksi gitu ya. Tapi sebenarnya nah itu karena kembali ke tadi, kenapa kok disebut sekarang jadi mpox atau mungkin dulu kenapa sih kok nyebutnya monkeypox? Padahal bukan dari monyet kan dok? Sebenarnya kasus pertamanya itu ditemukan di monyet. Oh gitu. Ya, jadi di Denmark itu ada 2 koloni monyet yang diteliti. Waktu itu tahun 1958 dan ternyata di koloni monyet itu ditemukan kasus cacar gitu. Dan makanya disebutlah monkeypox. Betul. Tapi di tahun berapa tadi dok? 1958. Itu awal mula munculnya ya. Awal mula munculnya. Oke, udah berat dengan cacar air, sekarang muncullah yang namanya monkeypox ya. Kemudian dirubahlah menjadi mpox gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri dokter, sudah ada berapa banyak sih kasus cacar monyet ini? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya mulai masuk kan mulai 20 Agustus 2022 ya. Waktu itu ada satu kasus yang ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, kasus itu pemilik atau pasien atau penderitanya itu dia tidak memiliki hewan peliharaan. Oh, tidak punya hewan peliharaan? Iya, betul. Oke, terus kemudian? Terus waktu di tracing dari kontaknya pun ternyata
untungnya tidak ada kontak erat dengan pasien tersebut gitu. Oke. Dan juga anehnya lagi pasien tersebut juga tidak memiliki kontak sebelumnya dengan penderita monkeypox gitu. Terus tiba-tiba ada aja gitu. Terus tiba-tiba ada aja gitu. Nah, ternyata dari hasilnya dia terinfeksi itu dari Dia ternyata habis bepergian dari luar negeri gitu. Jadi kasusnya impor kalau kita bilang. ada ya penyakitnya Kasus diimpor iya. ya. Iya, Dan itu pun baru masuk di Indonesia pertama kali di 2022. 2022. Padahal penyakit tersebut sudah ada di Denmark pertama kali ditemukan 1958. 58. Cuma kan memang penyakit itu memang sudah endemis di daerah tertentu kayak Afrika, Kongo gitu tuh sampai sekarang masih endemis gitu. Kenapa dok? Maksudnya kok endemis di daerah-daerah tersebut gitu? Karena awal munculnya kan memang di sana. Mungkin karena di sana itu belum bisa dieradikasi atau belum bisa dimusnahkan dengan sempurna gitu. Jadi memang masih endemis di daerah itu gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang terinfeksi cacar monyet begitu ya, atau Iya. mpox kita bilangnya ya. Iya, betul. Oke, beda Kalau- dengan di Indonesia mungkin ya. Kalau di Indonesia sendiri per Agustus kemarin itu totalnya sudah ada 88 kasus. Per Agustus 2024. Agustus 2024 ini sampai Oke. tanggal 31 kemarin ada 88 kasus yang terkonfirmasi dan dari 88 itu semuanya sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh. Oke, tidak ada yang sampai merenggut nyawa berarti. Tidak ya, ada yang Dok, sampai ya? meninggal. 88 itu terhitung dari penemuan pertama di 2022 sampai 2024 ini. Sampai 2024. Angka segitu, tinggi atau rendah dokter? Karena sebelumnya belum ada di Indonesia, Betul. jadi mungkin ya termasuk lumayan. Termasuk Cuma lumayan. untungnya tidak segitu, tidak terlalu banyak lah. Kalau dibandingkan dengan negaranya yang merupakan Betul. tempat endemisnya gitu. Iya sih, apalagi dengan periode selama mungkin kurang lebih 2 tahun berarti ya dok ya. Iya, Ada 88 kasus begitu dan itu terkonfirmasi semuanya positif mpox. Iya. Dan syukurnya semuanya sudah sehat, sudah sembuh. Oke, nanti kan kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita seputar mpox atau monkeypox ini seperti apa, masih bersama Dr. Eden tentu saja. Jadi untuk Anda pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar waspada monkeypox atau cacar monyet, di mana sekarang kita menyebutnya sebagai mpox bersama Dr. Eden Leonita selaku dokter umum Puskesmas Ngegong. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya bahwa ternyata mpox ini atau monkeypox ini bisa dikatakan berbahaya atau tidak itu tergantung bagaimana kondisi si pasien yang terinfeksi. Betul begitu ya dokter ya. Tapi mungkin boleh jelaskan juga dokter, sebenarnya kalau gejala dari cacar monyet ini tuh seperti apa sih? Apakah sama dengan gejala cacar air yang biasa kita alami di Indonesia begitu ya, yang sudah lumrah kita tahu begitu ya, atau bagaimana? Silahkan. Kalau untuk gejalanya sendiri sebenarnya tergantung dari fase-fasenya. Ada fasenya tersendiri, fasenya. oke. Untuk fase yang pertama yaitu fase inkubasi, yaitu ketika dari awal dari seseorang itu terpapar sampai dengan munculnya gejala untuk yang pertama kalinya. Oke, nah itu gejalanya apa itu? Kalau gejala yang untuk fase yang kedua yaitu mulai muncul gejala itu Oke. fase prodromal atau fase akut kita bilangnya. Oke, gampangnya fase akut pemirsa. Iya betul. Oke. Itu biasanya gejalanya adalah demam. Demamnya itu biasanya sekitar 38,5 atau 4 sampai 40 derajat. Oke, cukup Lumayan tinggi. Oh, betul. Kemudian biasanya ada nyeri kepala hebat. Mungkin itu yang membedakan dari beberapa kasus dengan gejala yang sama yaitu berupa ruam. Kemudian ada juga ini kan sebelum munculnya ruam ya. Betul, Jadi betul. demam, kemudian nyeri kepala hebat, kemudian bisa ada nyeri otot. terus merasa- linu-linu begitu ya. Betul, kayak pegel semua gitu badannya. Terus bisa merasakan kelelahan yang terus-menerus seperti itu. Oke. Kemudian yang khas lagi adalah biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening. Betul. Itu masih fase akut ya? Itu Jadi masih fase akut. belum muncul ruam dan lain sebagainya. Belum. Wah, itu aja gejalanya sudah banyak, mulai dari demam, sakit kepala hebat, linu yang nggak habis-habis dan lain sebagainya. Itu maksudnya masih di fase akut udah seperti itu ya, Iya Dok? betul, dan karena dia kan penularannya masuknya terutama melalui saluran pernafasan, jadi bisa ada gejala saluran pernafasan juga, Kayak misalnya sesek gitu ya. ya sesak nafas atau mungkin
bisa batuk juga gitu, tapi jarang sih batuk, biasanya sesak nafas gitu. Terus bisa ada gejala pencernaan juga, misalnya nyeri perut, diare, dan lain sebagainya. Kemana-mana ya dok? Betul. Itu baru di fase akut aja. Fase akut. Kemudian selanjutnya fase apa lagi yang akan dialami oleh pasien yang terinfeksi Setelah monkeypox itu ini? adalah fase yang gejalanya paling parah nih gitu. Jadi fase ketiga ini sudah mulai muncul ruam, dan ruamnya tuh nggak muncul langsung seperti kalau Banyak misalnya, gitu? ya nggak langsung banyak, jadi perlahan. Ciri khasnya monkeypox ini adalah ruamnya muncul secara perlahan. Jadi yang pertama biasanya di daerah mulut atau di sekitar lidah gitu. Kayak sariawan gitu Ya, bentuknya mungkin? ya mungkin pasien merasakan seperti sariawan gitu. Oh oke, kemudian? Kemudian setelah ada bintik merah di mulut, 1-2 hari berikutnya baru muncul ruam di kulit. Oke. Seperti perubahan warna menjadi merah, titik-titik gitu, tapi belum ada penonjolan. Oh baru titik-titik tok gitu ya? Baru titik-titik merah. Kemudian Oke. sekitar 1-2 hari berikutnya baru muncul gejala titik merahnya tadi tuh mulai timbul. Atau kita bilangnya papul. Papul. Mulai ada kayak airnya gitu mungkin ya, ada cairannya begitu? Masih belum. Oh masih belum? Masih belum. Cuman baru muncul aja? Baru muncul aja bintik-bintiknya itu. Oke. Mungkin mirip-mirip kayak kalau keringat buntet gitu kan, kayak Oh ada iya benar-benar timbul. ada agak timbul gitu Iya, ya? betul. Oke. Kemudian 1-2 hari berikutnya barulah ruam atau papul tadi itu yang sudah menonjol itu berubah menjadi vesikel atau kita sebutnya pelentingan. Oh kayak Pelentingan yang berisi pelentingan, cairan. iya, yang ada Cairannya cairan masih juga, bening. ada air. Betul. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pelentingan itu tadi bisa berubah menjadi pustula. Jadi pelentingannya tuh cairannya berubah jadi warna kekuningan. Jadi kayak nanah begitu? Kayak nanah, betul. Bisa. Itu tapi durasinya cukup panjang ya? Cukup Maksudnya panjang. Juga 2 hari baru muncul gejala lagi, 2 hari muncul Iya, gejala lagi. betul. Tapi Mungkin sekitar sampai 2 minggu sampai lesinya itu yang dari pus itu jadi mengering, jadi kerusta, kemudian jadi keropeng dan juga mulai lepas. Gitu. itu durasinya 2 minggu dong? Sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Oh ya tadi di awal sempat saya mention juga ya 2 Iya. sampai 4 minggu ya, lumayan Iya, lama. betul. Itu mulai dari fase apa akubasi tadi apa? Inkubasi. Tadi Betul. sampai ke fase ini tadi yang Fase mulai ini. parahnya. Iya, betul. Wah, nah kalau tadi di fase aku tadi saya belum sempat tanya dokter, untuk demamnya sendiri, demam dan merasa linu dan lain sebagainya itu untuk durasi merasanya berapa lama kira-kira? Itu tergantung, biasanya bisa sekitar 1-5 hari. Oke, 1 sampai 5 hari. 1-5 hari. Nyeri seharian aja udah nggak kuat, apalagi 5 hari ya Iya, dok ya. betul. Nah, ditambah lagi ada fase yang parahnya seperti itu. Nah, adakah fase lagi yang harus dilewati pasien yang terinfeksi mpox mungkin? Mungkin setelah ruam itu tinggal fase penyembuhannya aja. Mungkin sekitar 2 minggu sampai 3 minggu itu dari awal timbul gejala sampai ruamnya itu sudah mulai sudah mengering dan mengelupas dan sembuh gitu. Oh, Dari jarak kering sampai benar-benar mengelupas tuh biasanya 1 minggu. lama pemirsa. Nah, kalau misalkan, oke, ini mungkin sedikit bertanya seputar cacar air dan juga monkeypox gitu ya dokter ya. Kalau cacar air itu kan biasanya banyak dulu, muka dulu Iya, atau enggak betul. gitu, punggung dulu atau apa gitu. Nah, kalau si monkeypox ini selain di area mulut dulu ya tadi ya, identiknya daerah mulut dulu berarti, Mulut dulu. baru kemudian badan begitu. Biasanya mulut, tapi bisa juga langsung di wajah. Oh, Baru dia menyebar ke tubuh, ke tangan gitu. kayak gitu. Dan yang unik dari monkeypox ini dia bisa ada di telapak tangan dan telapak kaki. Aduh, sakit banget tuh pasti. Iya betul, dan itu yang membedakan dari cacar air gitu. Kalau cacar air kan jarang di telapak Betul. Pasti kebanyakan banyak di muka dulu deh. Di Atau biasanya gitu dia, di badan dulu gitu. ya biasanya dia di punggung dan dada dulu, kemudian menyebar ke wajah, terus ke tangan. Tapi tangan pun biasanya sedikit tangannya. Oh, tangan nggak banyak. Beda kalau dengan monkeypox ini ya Beda. dokter ya. Bahkan sampai ada di telapak tangan dan telapak kaki. Aduh. Dan monkeypox ini ruamnya biasanya lebih dalam daripada cacar air. Ke kulit kita tuh lebih dalam gitu. Lebih dalam, jadi biasanya dia tuh sampai tengahnya tuh ada kayak cekungan, jadi semacam ada titik ke dalam. Makanya penyembuhannya kan biasanya kalau kita lihat di gambar-gambar itu kan iya, lama. nakutin dokter. Dan kayak ada hitam-hitam lubang-lubang iya, gitu. itu Karena makanya- dia cukup dalam menembusnya itu. Makanya ternyata kok butuh waktu recovery yang cukup lama ya karena sampai ada cekungan itu tadi. Iya. Dan itu pun berlaku di seluruh bagian tubuh berarti dengan kondisi seperti itu ya dok? Iya betul.
Oke, tapi kalau cacar air kan juga ada juga tuh kayak gitu dok, meskipun nggak banyak deh kayaknya ya. Kalau yang sampai cekung-cekung begitu. Iya, biasanya jarang sih kalau yang ada cekungan gitu. Kalau yang ini udah pasti seperti itu ya, kondisi dari si mpox ini sendiri. Nah, kalau mungkin ada nggak sih dok yang membedakan lain dari monkeypox dengan penyakit lain yang hampir sama begitu? Mungkin selain sifat dari ruamnya tadi, bisa dilihat juga dari demamnya. Nah, kenapa ini dokter? Kalau monkeypox itu kan biasanya demamnya tuh muncul sekitar 1-5 hari. Setelah masa inkubasinya tadi sekitar rata-rata tuh 6-16 hari, sekitar 2 minggu, 1-2 minggu. Wow. Kalau misalnya kayak cacar air, itu biasanya pasiennya tuh demam 1-2 hari sebelum munculnya ruam. Jadi kalau monkeypox tadi kan 1-5 hari. Betul, agak lama durasinya. Agak lama gitu. Perbedaannya dari situ aja udah kelihatan berarti ya. Iya, sebenarnya udah kelihatan kalau pasiennya tuh sebenarnya menyadari demamnya tuh sejak kapan. Cuma yang sulit kan kalau misalnya kita tanya ke pasien, pasiennya kadang kurang perhatian. Nggak aware sama dirinya sendiri gitu. Iya, Kayaknya kemarin malam deh dok. Betul. Taunya kemarin lusa gitu kan, nggak sadar begitu. Betul. Jadi pernyataan dari pasien ini sendiri pun juga penting untuk informasi dokter ya, untuk mengindikasi penyakitnya ini masuknya kemana nih jadinya. Begitu ya dokter ya. Nah ini catatan juga nih untuk pemirsa, berarti kalau demam sedikit aja di atas 37 deh. Nah itu harus waspada karena tadi demamnya sampai 40 ya tadi ya Bisa dok. sampai Ya? 40. Kalau cacar air nggak sampai 40 ya dok? Kalau cacar air jarang, biasanya sumber atau sampai demam yang 37,5, 38. Sumber. Anget-anget semelenget gitu ya. Tapi yang paling utama adalah durasi demamnya yang lebih lama kalau monkeypox. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi Dokter Eden. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar waspada monkeypox atau cacar monyet bersama Dr. Eden Leonita selaku dokter umum dari Puskesmas Ngegong. Yang mana Dr. Eden kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Kalau tadi kita sudah membahas seputar monkeypox ini, perbedaan gejalanya ya dokter ya, gejala monkeypox dengan gejala cacar yang lain begitu ya. Ada lagi nggak sih dok mungkin yang bisa diperhatikan oleh masyarakat, terutama perbedaan gejala monkeypox dan juga cacar yang lain? Ada nggak kira-kira? Ada satu gejala yang paling khas yang kita tuh bisa tahu, oh ini monkeypox atau ini bukan monkeypox gitu. Apa itu dokter? Biasanya tuh ada, kalau pada mpox itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Bisa di ketiak atau di bawah paha, di atas paha gitu. Atau bisa juga di leher biasanya. Emang kalau cacar lain nggak gitu ya dok? Kalau cacar lain biasanya nggak ada pembesaran kelenjar getah bening. Berarti itu udah jadi perbedaan, ini mpox atau bukan? Iya, itu udah khas banget di mpox. Tapi kita nggak bisa mendeteksi sendiri ya berarti dok ya, maksudnya tetap harus pergi ke dokter kan? Betul, dan kalau mau tahu diagnosis pastinya pun harus dilakukan pemeriksaan tambahan. Itu harus cek ambil darah kayak gitu-gitu juga dok? Biasanya dari lukanya atau lesinya itu bisa dikerok gitu buat diperiksakan bisa. Nggak harus sampai cek lab atau apa gitu, nggak harus ya, cuman dilihat dari lukanya itu tadi berarti ya. Oke, nah tapi kalau misalkan kayak gini nih dok kasusnya, apabila ada seseorang nih mungkin yang sedang sakit berat begitu dan bahkan sampai meninggal karena monkeypox, itu ada kayak gitu? Ada juga, tapi untungnya di Indonesia tidak ada. Tidak ada. Tidak Tapi ada. kalau misalnya di daerah endemisnya itu? Di daerah endemis, banyak. di luar itu ada kasus kematian gitu. Biasanya tergantung dari beberapa faktor kalau kayak gitu tuh. Seperti yang tadi udah sempat disinggung dikit ya. Iya betul di awal. Jadi, Nah, ini mungkin boleh didetailkan dokter. Kenapa sih kok bisa sampai mengakibatkan orang itu meninggal dunia hanya karena monkeypox gitu istilahnya loh ya, kasarannya kita ngomongnya mungkin begitu. Kenapa dokter? Ya biasanya kalau kasus yang sampai meninggal dunia itu banyaknya dilaporkan di usia anak-anak, Mbak. Oh ya? Iya, karena anak-anak kan imunnya masih belum terbentuk dengan sempurna. Bayi yang baru lahir atau anak-anak seperti itu. Tapi bisa juga di pasien-pasien lain yang imunnya mungkin sedang tidak tinggi, maksudnya tidak sedang turun begitu ya. Betul, tidak maksimal gitu. Misalnya ibu hamil atau pasien dengan penyakit yang menyebabkan imunnya menurun seperti
AIDS seperti itu, atau pasien diabetes atau pasien dengan penyakit kronis lainnya. Itu bisa jadi jika mereka terinfeksi Mpox, kondisinya justru lebih parah berarti. Betul, kondisinya lebih Oke. parah. Beda dengan mungkin orang-orang yang imunnya baik, stabil, ketika terinfeksi Mpox mungkin akan lekas sembuh, mungkin bisa jadi begitu, dan pemulihannya juga akan lebih baik begitu ya dokter ya. Oke, nah ini berarti justru menjadi warning sign juga buat orang-orang yang mungkin punya riwayat penyakit kronis berarti ya dokter ya. Apabila sekali waktu terinfeksi semacam ini begitu. Iya. Dan tadi kalau misalnya di awal kan di dokter juga sampaikan bahwa masyarakat Indonesia yang pertama kali terinfeksi Mpox itu ketika dia melakukan perjalanan ke luar negeri ya dok ya. Betul. Nah kalau untuk kasus-kasus yang sudah ditemukan selanjutnya dokter, apakah dari 88 kasus itu juga kebanyakan didominasi karena mereka pergi ke luar negeri atau bagaimana? Nah, kalau itu sebenarnya belum ada data yang melaporkan secara akurat. Oke. Gitu. Tapi berarti tetap harus waspada, bukan Betul. berarti di daerah kita juga udah aman begitu ya Iya, betul. dokter ya. Nah, tapi kalau misalkan itu tadi karena dari luar negeri nih dok, dan dibawa ke tanah air istilahnya, itu kalau sepengetahuan dokter sejauh ini penularannya itu dari apa sih? Bukan dari primata tentu saja kalau tadi disampaikan ya dokter ya. Kira-kira dari apa kalau untuk penularan cacar monyet ini sendiri, kok bisa orang terinfeksi gitu? Nah ya, kalau kita lihat lagi ya, awal mulanya kan memang ditemukan di hewan Betul. cacar monyet ini. Dari Jadi hewan sebenarnya dulu gitu. awalnya tentunya penularannya dari hewan ke manusia. Gitu. Hewan ke manusia dulu nih, gitu Betul. kan? Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita perhatikan kan banyak yang penularannya itu terjadi dari manusia ke manusia gitu. sesama spesies begitu Iya ya. betul, sama spesies. Kalau penularan dari hewan ke manusia sebenarnya mungkin bisa karena beberapa hal. Yang pertama mungkin dari cairan tubuh atau darah. Kalau misalnya kontak dengan cairan tubuh atau darah dari hewan yang terinfeksi seperti itu. Itu bisa jadi kita terinfeksi Mpox juga begitu. Betul. Atau bahkan ketika kita kontak dengan kulit hewan yang luka atau mukosanya yang terluka itu kita juga bisa tertular. Nah itu hewan-hewan apa aja nih dok yang mungkin bisa jadi bahan pembawa, apa sih kita bilangnya kalau dokter kalau di dunia Biasanya medis? reservoir gitu. Nah itu hewan apa aja itu dokter? Kalau hewan yang bisa menularkan itu sejauh ini yang sudah ditemukan ada tikus, kemudian primata seperti monyet, seperti itu, Mbak. Tapi yang paling ekstrim sih tikus sih ya, karena di mana-mana juga pasti ada tikus gitu ya. Iya, Dok, ya. betul. Oke. Dan tikus kan juga menggigit kan, jadi kan kita juga bisa benar-benar. tertular dari gigitan atau cakaran hewan sebenarnya. Dan kalau di daerah kita sendiri mungkin yang harus dipastikan ya si tikus itu, karena tikus di tempat kita kan banyak ya. Betul. Nah itu mungkin yang harus lebih berhati-hati pemirsa. Kalau misalkan ada tikus di rumah, nah ini nih harus yang diwaspadai. Jangan pasang jebakan yang sembarangan juga tapi ya. Iya, betul. Pokoknya hewan liar. Oke, hewan liar. Dan hewan peliharaan pun tidak menutup kemungkinan hewan peliharaan bisa menularkan. Jadi kita harus menjaga supaya hewan peliharaan kita tetap sehat, tidak tertular baik dari kita maupun dari hewan lainnya. Oke, seperti itu. benar. Apalagi mungkin kalau kucing atau anjing yang suka berburu begitu mungkin ya dokter ya, berburu tikus begitu Makan ya. tikus. Nggak iya. taunya. Berbicara soal makan Nah, ya. kenapa nih dok? Ketika kita makan daging hewan yang terinfeksi yang tidak dimasak dengan matang pun kan beberapa daerah kan mungkin memiliki kebiasaan makan makanan yang unik ya. Misalnya Oh daging iya hewan benar-benar tertentu. agak lain gitu ya. Betul. Nah itu kalau tidak dimasak dengan matang, tidak dimasak dengan baik itu juga bisa tertular kalau Dari dimasak. makanan. Betul, dari makanan itu. Dari makanan hewan yang sudah terinfeksi begitu ya. Betul. Itu bisa nular ke kita. Iya, betul. Padahal udah dimasak mungkin, atau mungkin maksudnya ini udah dari hewan yang udah dibunuh begitu ya. Udah Ternyata masih bisa menular ke kita. Iya, Oke, jadi nggak hanya hewan hidup aja yang bisa menularkan ke kita begitu. Dalam bentuk mereka makanan aja, untuk bisa dikonsumsi aja itu bisa menjadi pemicu untuk menularkan, menginfeksi kita dari si Mpox ini gitu ya dokter. Oke, nah tapi kalau misalkan, kalau tadi kan dokter sampaikan bahwa penularan Mpox itu kan awalnya dari hewan nih ke manusia, kemudian sekarang manusia ke manusia. Apakah memungkinkan Mpox itu bisa menularkan dari manusia ke hewan? Karena kayak tadi kita punya hewan peliharaan nih dan kebetulan kita lagi kena Mpox. Apakah kita bisa menularkan ke mereka atau bagaimana kira-kira dokter? Bisa. Oh. Tapi sepertinya tadi kita belum membahas
untuk penularan dari manusia ke manusia ya. Oh ya, Tadi benar, terlewat benar. ya. Oh ya, mungkin boleh ditambahin dulu dokter, silakan. Iya, kalau penularan dari manusia ke manusia itu biasanya kurang lebih sama sih. Jadi kontak erat terutama. Oke. Jadi misalnya kontak ini bisa kontak tatap muka atau mungkin berbincang-bincang gitu. Karena penularannya itu bisa melalui sentuhan gitu. Ah. Droplet juga bisa kalau Oke. misalnya terkena percikan kemudian terhirup. Kemudian bisa dari kontak, baik itu kontak Sentuhan. dengan luka orang yang terinfeksi atau kontak dengan mukosanya gitu. Oh, tapi kalau untuk kontak fisiknya sendiri harus kena lukanya dulu baru kita bisa terinfeksi, ataukah hanya kena kulitnya aja kita bisa jadi langsung terinfeksi, dok? Biasanya terkena dari lesinya, dari lukanya itu. Dari lukanya. Karena di lukanya itu kan ada virusnya. Ada cairan dan lain sebagainya itu mungkin Betul. ya, dok ya. Dan itu pun bisa tersentuh dengan kita, kemudian kita menyentuh mukosa seperti mata, hidung dan mulut, itu bisa tertular atau kita bisa menghirup. Menghirup misalnya bekas lukanya mereka tuh sudah mengering dan rontok, terus betul, berterbangan kecil-kecil, kita nggak kelihatan, Oh, itu iya ada benar virusnya, ya. bisa terhirup juga gitu. Oke. Betul. Dan di tempat tidur pun kemarin itu ada bukti kalau ada virusnya yang di bekas lukanya di tempat tidur atau di handuk, itu juga bisa terhirup dan menularkan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, dokter, maksudnya apakah orang yang kena monkeypox ini dan sudah kering kemudian rontok semua itu di kasur, di baju dan lain sebagainya, apakah itu ketika dicuci dengan sabun cuci biasa dia sudah bersih, sudah steril, ataukah harus dilakukan pembersihan yang seperti apa begitu? Kalau di baju dan di spray ya, itu biasanya anjurannya adalah sebelum dibawa ke mesin cuci dibungkus dulu dengan plastik supaya tidak berterbangan. Kemudian sebelum dicuci itu direndam dengan air hangat dulu, suhunya di atas 60 derajat. Kayak dibilas untuk dihilangkan itunya dulu. Betul, gitu ya. terus baru dicuci dengan sabun. Oh, dan itu pun nggak boleh dicampur dengan baju yang lainnya Nggak dong? boleh, kalau bisa jangan dicampur dengan yang lain. Nah, oke. Ini jadi tambahan informasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah, tentu saja bahwa ternyata penularan monkeypox atau mpox ini dari manusia ke manusia itu cukup sederhana bahkan ya, dok ya. Bisa dari droplet, bisa juga dari kita menyentuh lukanya. Betul. Yang bisa kita mungkin hirup atau kena mata atau kena mulut dan lain sebagainya. Nah, ini yang punya kebiasaan tidak cuci tangan atau mungkin tahu sakit tapi berkeliaran, pemirsa jangan ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi, dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar waspada monkeypox atau cacar monyet bersama Dr. Eden Leonita selaku dokter umum Puskesmas Ngegong. Oke, nah kalau tadi pembahasannya masih berhenti di gejala penularan dari manusia ke manusia begitu. Nah, tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab oleh Dokter Dani, mau saya tanyain lagi. Yaitu apakah memungkinkan jika manusia yang terinfeksi mpox ini bisa menularkan ke hewan peliharaannya atau hewan lain begitu yang ada di sekitarnya? Memungkinkan nggak sih, dok? Iya betul. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, tentunya kita harus melihat lagi bahwa penyakit ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi hewan spesies lain pun sebenarnya bisa terkena penyakit ini gitu. Jadi bisa menularkan ke spesies hewan yang lain seperti itu. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada, sebenarnya sejauh ini belum ada yang mendukung penularan dari manusia ke hewan. Walaupun di luar itu ada dua kasus yang menunjukkan bahwa manusia itu yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anjing peliharaannya itu menyebabkan anjing peliharaannya itu terinfeksi juga dengan mpox ini. Meskipun tidak banyak kasus yang menjelaskan hal tersebut ya, dokter. Betul. Ya, tapi ada gitu ya, dan mungkin tidak terjadi di Indonesia tentu saja, terjadinya di luar negeri ya, dokter ya. Oke, ada kemungkinan, artinya kan entah kemungkinannya cuma berapa persen gitu, tapi kan tetap harus hati-hati ya, dokter. Harus dijaga supaya kalau misalnya pemiliknya mungkin terinfeksi virus mpox ini, jangan sampai hewan peliharaannya yang disayang itu terinfeksi juga. Betul, karena akhirnya maksudnya gini, kalau misalkan dari si manusia ini menginfeksi si hewan peliharaannya ini kan akhirnya bisa saja menginfeksi hewan-hewan lain. Betul. Dan justru memperluas penyebarannya kan. Betul, dan yang lebih bahaya lagi kalau hewan-hewan ini menularkan ke satwa liar. Karena kalau hewan liar kan kita sulit ya untuk mendeteksi dan lain sebagainya. Oke, nah ini
yang harus lebih hati-hati, nggak cuma untuk diri sendiri maksudnya, tentu saja untuk orang lain dan orang-orang terdekat kita gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada nggak sih dok orang-orang atau mungkin usia-usia berapa sih yang sekiranya dianggap rentan terkena monkeypox, dianggap beresiko tinggi gitu selain anak-anak tadi begitu ya? Ada nggak sih? Kalau orang yang beresiko terkena monkeypox itu adalah orang-orang yang banyak kontak dengan penderita mpox ini. Misalnya orang yang mungkin tinggal serumah dengan penderita mpox. Kemudian mungkin termasuk juga ini ya pasangan seksualnya seperti itu. Jadi suaminya, istrinya gitu. Karena kan mpox ini bisa ditularkan melalui kontak fisik, kontak erat gitu. Jadi berhubungan seksual pun bisa menularkan mpox ini. Kemudian tenaga kesehatan yang merawat pasien mpox juga berisiko untuk terkena mpox ini. Betul, meskipun sudah pakai sarung tangan dan lain sebagainya ya dok ya, tetap saja masih beresiko. Dan yang terutama ya tentu saja orang terdekat yang ada di sekitar orang yang terinfeksi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dokter ada orang yang merasa memiliki gejala monkeypox gitu ya, atau merasa tertular mpox dari seorang penderita, atau sudah terlanjur kontak dengan orang yang dirasa terinfeksi mpox gitu, itu orang tersebut harus ngapain dulu gitu kira-kira? Kalau sebenarnya ada dua, kita bisa melihat dari sudut pandang. Kalau dilihat dari sudut pandang orang ini, maka orang ini pastinya harus menjaga supaya kan dia sadar kalau dia habis terkena kontak ya, kemungkinan. Maka dia kalau bisa mengisolasi diri gitu. Mengisolasi hal diri. Pertama isolasi diri dulu. Betul. Sebenarnya hal pertama adalah lebih tepatnya memperhatikan apakah dalam 21 hari sejak dia kontak itu mengalami gejala-gejala yang mengarah ke mpox. Durasinya 21 hari. Anjurannya biasanya 21 hari. Ketika dia merasakan sudah mulai mengalami gejala-gejala, maka dia harus segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti setelah diperiksa, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dokternya sudah menemukan apakah ini benar terinfeksi mpox atau tidak, maka dokter akan menganjurkan apakah pasien ini bisa ditangani di fasilitas kesehatan atau bisa isolasi mandiri di rumah saja, seperti itu. Tergantung bagaimana nanti diagnosis dokter begitu ya. Betul. Dan jika diminta untuk isolasi mandiri, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang ini. Apa itu dok? Contohnya? Ya, yang pertama, jika disuruh isolasi mandiri, maka dipastikan orang ini kalau bisa jangan keluar rumah dulu. Selama berapa hari nih dok? Ada anjuran dong pastinya untuk isolasinya itu berapa hari gitu? Selama gejala-gejala dan semua ruam itu tadi sudah benar-benar kering dan mengelupas. Karena sebelum benar-benar kering dan mengelupas masih bisa menular, masih ada kemungkinan untuk menular. Betul, Itu. Berarti lumayan lama ya pemirsa ya, bisa lumayan lama dan membosankan. Berasa ngerasain COVID lagi. Betul, maka dari itu penting sekali bagi orang-orang yang isolasi mandiri ini tetap terjaga kesehatan mentalnya, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, dari orang-orang di sekitarnya. Betul sekali. Nah, kalau misalkan contohnya aja nih dokter, kalau tadi kan adalah orang yang mungkin merasa sudah kontak dengan orang yang terinfeksi mpox begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sebagai orang yang terinfeksi mpox, itu kitanya sendiri harus bagaimana? Agar supaya kita nggak menular ke orang lain gitu. Apalagi seperti tadi yang dokter sampaikan bahwa orang terdekat itu adalah orang yang beresiko tinggi terinfeksi mpox. Betul. Itu kira-kira gimana dokter? Sebagai orang yang terinfeksi mpox, jika sudah terlanjur terinfeksi, yang pertama tentunya kita mengikuti anjuran dari dokter. Apakah harus isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan? Sama seperti tadi berarti. Betul. Ya. Kalau isolasi mandiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau memang dia bisa isolasi mandiri di rumah, maka dia harus memperhatikan beberapa hal, misalnya kalau bisa tidurnya di kamar yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain, seperti itu. Kalau terpaksa tidak bisa, maka ya bisa melakukan hal lain seperti misalnya menghindari kontak fisik yang terlalu intens, seperti itu. Atau kulit yang ada ruamnya itu tadi ditutup dengan kain atau dengan pakaian, seperti itu. Supaya tidak menular ke orang lain yang nggak sengaja ngemegang atau bagaimana, mungkin begitu. Iya, betul. Kemudian jika memang sudah bisa pisah kamar, maka langkah selanjutnya adalah jangan lupa kamar mandinya juga kalau bisa terpisah gitu.
Tapi kalau misalnya terpaksa tidak bisa dipisah, maka bisa setelah mandi itu kamar mandinya benar-benar dibersihkan. Oke, mungkin harus disteril pakai pembersih kamar mandi begitu ya dokter? Iya betul. Kemudian yang selanjutnya bisa juga pasiennya ini harus menjaga supaya benar-benar menghindari kontak dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian memastikan bahwa lingkungan yang tersentuh oleh pasien ini dibersihkan dengan sabun dan air atau dibersihkan dengan desinfektan. Oke. Desinfektan rumah itu biasanya kan ada. Jangan sampai disapu atau menggunakan penyedot debu. Oh malah nggak boleh dok? Ya kalau bisa jangan, karena kan kalau menyapu atau menggunakan penyedot debu nanti ada sisa-sisa virus yang berterbangan dan itu bisa terhirup seperti itu. Oh gitu ya, berarti harus ngebersihinnya dengan lap dan air mungkin begitu ya dok? Betul, dengan sabun dan air atau dengan desinfektan langsung seperti itu. Itu untuk membersihkan rumah terutama bagi orang yang sudah terinfeksi Mpox. Oke dokter, mungkin boleh dijelasin lebih detail nggak sih dok terkait dengan langkah-langkah isolasinya juga nih mungkin untuk pemirsa yang pastinya informasi ini akan sangat bermanfaat tentu saja. Boleh dokter silahkan. Setelah tadi udah dibahas beberapa ya mbak ya. Nah selanjutnya tentunya jangan lupa bahwa peralatan-peralatan seperti handuk, alat makan, kemudian baju itu jangan sampai dipakai bersamaan dengan penderita Mpox. Itu yang justru harus dihindari juga berarti. Nggak cuma soal tidurnya yang harus pisah, kamar mandinya harus gantian dan harus dibersihkan dan lain sebagainya. Ternyata alat makan, baju pun tidak boleh bercampur. Betul, tidak boleh bercampur. Dan pencuciannya pun juga harus dicuci sendiri kalau bisa. Si yang terinfeksi ini begitu. Betul, kalau misalnya terpaksa tidak bisa ya yang mencuci itu harus menggunakan masker dan sarung tangan seperti itu. Oke, supaya terhindar juga. Betul. Nah, apakah ada kemungkinan meskipun mereka beresiko tinggi untuk tertular Mpox karena tinggal di satu atap yang sama, mereka bisa jadi nggak kena nih? Bisa jadi kan dok? Bisa jadi tidak kena. Itu sebenarnya ada dua kemungkinan, antara tidak terkena atau terkena tapi tidak bergejala karena imunnya kuat. Oke, bisa jadi karena dua kemungkinan itu. Kalau tidak kena ya berarti memang tidak kena begitu ya. Tapi mungkin karena dia sudah menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Betul. Tapi bisa jadi kena, tapi karena imun dia kuat jadi tidak muncul gejala. Betul. Oke. Dan itu pun akhirnya berhenti di situ dan akhirnya dia tidak terinfeksi si Mpox itu tadi. Betul. Oke, mengerti. Oke, dokter, nanti mungkin di segmen berikutnya saya pengen nanya seputar penanganan Mpox dulu kali ya. Bagaimana mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa menjadikan ini sebuah bahan pembelajaran jika suatu hari kanan kirinya atau saudara atau mungkin pemirsa sendiri mengalami gejala-gejala Mpox ini seperti apa. Oke dokter? Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih membahas seputar waspada monkeypox atau Mpox atau biasa kita kenalnya sebagai cacar monyet bersama Dr. Eden Leonita selaku Dokter Umum Puskesmas Ngegong, yang mana pada kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Oke, nah ini yang paling utama tadi sudah sebelum segmen sebelumnya, di segmen sebelumnya maksud saya pemirsa, saya sempat nanya seputar penanganannya nih untuk segmen yang kali ini. Nah ini mungkin boleh dijelaskan lebih detail dokter. Penanganan dari Mpox ini sendiri seperti apa sih kira-kira? Sebenarnya karena Mpox ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, maka sebenarnya bisa sembuh sendiri atau kita bilangnya self-limiting. Oke. Jadi penanganannya itu biasanya hanya untuk mengatasi gejala-gejalanya, misalnya demam, ya kita beri anti demam, obat antipiretik untuk menurunkan demamnya. Kemudian jika untuk luka-lukanya itu, jika tidak ada infeksi bakteri atau infeksi sekunder kita bilangnya, maka tidak perlu pemberian antibiotik topikal, hanya dirawat dengan cara dirawat secara kering dan tetap terbuka seperti itu. Oke. Kemudian obat-obatan yang lain pun hanya untuk gejala-gejala yang dialami oleh pasien, tidak spesifik untuk menangani penyebabnya atau kita bilangnya antivirus gitu, tidak. Oke, tidak untuk menangani spesifik ke Mpox-nya begitu, tapi lebih ke gejala-gejalanya. Betul. Supaya tidak naik ke fase yang lebih parah begitu ya. Iya dokter, betul. Dan yang terpenting kita memastikan bahwa selain dari obat-obatan itu tadi, kita memastikan bahwa pasiennya itu
status nutrisinya tuh terjaga dengan baik, hidrasinya juga cukup, tidak dehidrasi, sehingga itu yang mempercepat penyembuhan dari pasien itu tadi. Makanya kalau misalkan dirawat di rumah sakit, pemirsa pasti dokter menyarankan makan yang banyak. Betul, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Minum yang banyak, padahal sudah kenyang dok. Ternyata ada maksudnya, yaitu untuk mempercepat penyembuhan ya dokter ya. Itu kayaknya berlaku untuk semua penyakit sih. Iya betul. Oke, nah kalau mungkin dari itu penanganannya seperti itu ya dari mpox itu sendiri. Tapi kalau mpox ini apakah bisa sampai menyebabkan komplikasi gitu nggak sih dok? Kalau udah sampai parah banget gitu? Bisa, dalam beberapa kasus mpox ini bisa menyebabkan komplikasi bahkan sampai kematian. Oke. Gitu. Tapi untuk angka mungkin tinggi atau tidaknya kayak gitu, tahu nggak sih dok? Kalau tingkat mortalitas atau kematiannya itu berdasarkan data itu sekitar 3-10%. Oke, angka segitu cukup kecil atau cukup besar? Cukup besar untuk penyakit yang tidak terlalu banyak. Iya sih, iya karena kita tidak terlalu banyak ya kalau di Indonesia ya. Betul. Dan untungnya di Indonesia memang tidak ada yang sampai meninggal. Sejauh ini alhamdulillah sudah sembuh semua pemirsa. Tapi meskipun begitu tetap harus waspada, terutama mungkin untuk orang-orang yang biasa bepergian gitu ya. Betul. Kan dok, ke luar negeri terutama. Nah ini yang mungkin harus diwaspadai, terutama daerah-daerah yang memang dia itu endemis mpox. Dan banyak sekali ternyata daerah-daerahnya begitu ya dokter, negara-negaranya. Nah oke, dokter, pertanyaan terakhir dari saya mungkin, pertanyaan kedua sebelum pertanyaan yang terakhir. Kapan kira-kira pemirsa harus pergi ke dokter atau ke fasilitas kesehatan ketika dia mengalami gejala ini, atau bagaimana kira-kira? Atau sudah muncul ruang baru pergi ke dokter atau bagaimana sih? Sebenarnya pasien bisa datang ke dokter kapanpun selama pasien itu sudah mengalami gejala-gejala dan mungkin pasien itu memiliki kecurigaan bahwa ada riwayat kontak. Biasanya kan pasien datang ke dokter karena ada gejala, karena ada keluhan. Nah, biasanya kalau udah bergejala pasien bisa datang. Kalau misalnya belum bergejala memang sulit untuk mengetahui apakah ini karena mpox atau tidak gitu. Karena kan kita hanya tahu dari anamnesis kita bilangnya, dari tanya jawabnya, apakah dari riwayat kontak seperti itu. Oke, jadi kalau memang sudah dirasa ada gejala seperti yang dokter sampaikan di awal tadi seperti apa, kalau belum didengarkan nanti dilihat lagi dari awal ya pemirsa ya. Itu gejala-gejalanya, kalau memang sudah merasakan gejala tersebut, langsung pergi ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah kalau untuk penanganan sendiri, fasilitas terdekat pun mulai dari kayak puskesmas pun juga sudah bisa menangani berarti ya dok ya? Jika tidak terlalu parah, puskesmas pun bisa menangani. Misalnya pasiennya isolasi mandiri di rumah, gitu. Kita kan memberi obat-obatan aja. Untuk gejalanya tadi ya dok ya, terutama. Nah kalau misalkan yang terakhir nih pertanyaan saya, bagaimana kira-kira cara kita sebagai manusia nih untuk mencegah monkeypox atau melindungi diri dan orang lain dari infeksi monkeypox, terinfeksi monkeypox? Kira-kira seperti apa dokter? Ya, yang pertama tentunya ketika kita tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang terinfeksi atau mungkin kita akan bepergian ke daerah yang endemis, maka kita harus menggunakan alat pelindung diri. Yang paling sederhana yaitu masker. Dan jangan lupa sering untuk mencuci tangan ketika kita habis memegang permukaan atau benda-benda yang dicurigai terkontaminasi oleh virus mpox ini. Seperti itu. Dan juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Misalnya rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, seperti itu. Dan ketika kita tahu bahwa di sekitar kita mungkin ada yang terkena mpox, maka kalau bisa hindari kontak erat. Kontak erat itu maksudnya kontak yang cukup intens atau bahkan sampai kontak fisik seperti itu. Itu mungkin beberapa tips untuk mencegah diri kita dari penularan atau infeksi mpox ini sendiri. Dokter, karena kita sudah di segmen terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan 1-2 patah kata yang mungkin tadi masih terlewat kepada pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita pada pagi hari ini, silahkan. Ya baik, jadi walaupun mpox ini mungkin terlihat menakutkan atau terdengar menakutkan, jangan takut ya ketika pemirsa mungkin mengalami gejala-gejala mpox atau mungkin habis kontak dengan pasien mpox yang lain, jangan takut, tetap tenang karena itu yang terpenting. Kesehatan mental itu penting untuk mempertahankan supaya imunitas kita tetap baik. Jika mungkin mengalami gejala-gejala, segera periksakan diri pemirsa ke fasilitas kesehatan terdekat.
Nantinya dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang akan mengarahkan apakah pemirsa ini harus diisolasi mandiri atau mendapatkan penanganan khusus yang lainnya, seperti itu. Oke, ada lagi dokter? Sudah. Sudah. Oke, karena penutupnya sudah cukup, jadi sudah komplit ya. Jadi sebagai pengingat juga untuk pemirsa yang ada di rumah agar selalu waspada dan tentu saja menjaga pola hidup yang sehat dan pola hidup yang bersih tentu saja. Bagaimanapun juga kesehatan itu adalah mahal pemirsa, betul ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Eden sudah bersedia hadir di sini dan juga berbagi informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga pemirsa juga lebih aware, lebih berhati-hati dan pastinya lebih sadar akan kesehatan tubuhnya masing-masing. Titip salam untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Ngegong ya dokter ya. Dan juga pemirsa, saya Agni Saraswati bersama Dokter Eden dan tentu saja seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.